Alhamdulillah, jazakallah khair Habib Rehan Al-Gadri. Sekarang langsung tausiah insyaallah disampaikan oleh adik daripada Habib Bahar bin Smith, yaitu Habib Zain bin Smith. Insyaallah kita khidmat, kita dengarkan. Siap semua dengerin? Siap. Bismillah, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, wa nad'u daiman li habibina asadil minbar al-habib Muhammad Bahar bis-sihha والعافية بالاستمرار، كذلك لإمامنا الحبيب محمد رزق إمامنا الأكبر. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita cintai dan yang kita muliakan, guru kita semua yaitu Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, kita doakan beliau agar senantiasa Allah istiqomahkan dakwah beliau, senantiasa Allah berikan kesehatan rohani jasmani kepada beliau, dan Allah hancurkan musuh-musuh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kepada guru kita Al-Habib Rehan, ada Al-Habib Husain Al-Hamid, Al-Habib Zain bin Syahab, dan juga kepada seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun penghormatan dan juga sebagai tanda terima kasih atas hadirnya para habaib dan hadirin hadirat di tempat yang mulia ini. Insya Allah tidaklah kita keluar daripada tempat yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, beliau baru keluar dari rumah sakit. Cuma saking cintanya beliau kepada antum-antum orang, beliau tidak menjadikan rasa sakit, intimidasi, kriminalisasi dari siapapun. Beliau tidak jadikan itu air untuk memadamkan semangat dakwah beliau, melainkan beliau jadikan itu sebagai bara api untuk semakin tegak di dalam menegakkan ajaran daripada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, beliau di penjara. Al-Habib Rizik, guru kita imam besar, beliau di penjara. Itu adalah sunnatullah, itu adalah sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah jalan yang telah Allah berikan kepada para anbiya, jalan yang telah Allah berikan kepada para asfiya, kepada para syuhada, kepada para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walan tajid li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sunnahnya Allah bisa berubah, yakni di penjara, dikriminalisasi, diintimidasi. Itu adalah sunnatullah, itu adalah di mana ketetapan resiko daripada perjuangan dakwah bagi siapapun yang menegakkan dakwah di dalam daerahnya, saudara-saudara. Bahkan Nabi Yusuf, beliau di penjara. Kenapa? Karena melawan daripada pemerintah yang zalim. Bahkan Imam Syafi'i, beliau di penjara karena tidak terima atas statement melawan pemerintah yang zalim. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau di penjara. Bahkan Imam Malik, beliau di penjara. Bahkan Imam Al-Buaiti, murid kesayangan daripada Imam Syafi'i, beliau di penjara. Kenapa semuanya mereka di penjara? Karena mereka dengan hak, dengan tegas menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar,
Ini adalah ajaran daripada datuk kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk penjara, dikriminalisasi, diintimidasi, itu bukan suatu kehinaan, betul? Melainkan itu adalah suatu kemuliaan, saudara-saudara. Sebagaimana mereka para ulama, sebagaimana mereka para pendiri mazhab, mereka semua masuk penjara dengan kemuliaan. Kenapa? Karena menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan hanya mengambil sebagian saja daripada ayat-ayat Allah, sebagiannya lain dibuang. Banyak daripada ulama-ulama su, kalau bagian damai-damainya diambil sama dia, bagian lembut-lembutnya diambil sama dia, bagian akhlak-akhlaknya diambil sama dia, tetapi bagian ketegasan Nabi dibuang, amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi dibuang, ketegasan Nabi di dalam melawan kezaliman dibuang. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ata'minuna bi ba'dil kitab wa tukfiruna bi ba'din. Apakah kalian akan mengimani sebagian daripada Al-Qur'an sedangkan sebagian yang lain kalian buang? Akhlaknya Nabi diajarin, lemah lembutnya Nabi diajarin, sosialisasinya Nabi diajarin, tetapi nahi munkarnya Nabi nggak diajarin. Kira-kira ulama yang kayak begitu ada apa? Ada? Ulama kayak begitu ada apa enggak? Amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi dibuang, ketegasannya Nabi di dalam melawan kezaliman dibuang, ketegasannya Nabi di dalam melawan kemunkaran dibuang. Bagaimana mereka para ulama di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dulu pernah diintimidasi, beliau dikriminalisasi, beliau dicaci maki, tetapi kriminalisasi, caci maki, intimidasi, Nabi tidak menjadikan itu sebagai air yang mematikan, memadamkan daripada semangat beliau di dalam berdakwah, saudara-saudara. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan kriminalisasi dari orang-orang kafir Quraisy, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, beliau jadikan itu sebagai api yang semakin menambah kobaran semangat beliau di dalam memperjuangkan syariat Islam. Alhamdulillah. Habibana Bahar, Habibana Rizik, mereka meneladani Nabi, bagaimana Nabi menerapkan dakwah, bagaimana Nabi di dalam bersosialisasi. Semuanya itu adalah iktidaan wa ittiba'an bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li amrillahi subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, idza atakumur rasul fakhuzuhu wa idza nahakum anhu fantahu. Semua itu adalah karena untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Bukan cuma sebagian saja yang diikutin, sebagiannya lain dibuang, betul? Melainkan kita harus ngikutin Nabi semua muaknya, ajaran Nabi harus diikutin, betul? Lemah lembut akhlaknya Nabi diikutin, betul? Amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi diikutin, ditegakin, betul? Melawan kezaliman, kemunkaran harus dilawan, betul? Itu ajarannya Nabi, saudara-saudara. Nggak boleh sebagian diambil, sebagiannya lain dibuang. Haram hukumnya mengimani sebagian daripada Al-Quran dan Al-Quran yang lain dibuang, saudara-saudara. Bahkan Nabi SAW, beliau pernah bersabda di dalam suatu hadis, yang dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi? La tatamannau liqa'al adu, fa idza laqaitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta jilalis suyuf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan pernah kalian angan-angan pengen berantem, pengen bentrok, pengen ketemu sama musuh. Berarti agama Islam agama yang damai, bukan? Agama Islam agama yang damai, bukan? Tapi lanjutin tuh hadis. Banyak ulama yang cuma motong-motong aja, dipotong-potong sama dia. Nabi perintahin kita damai, Nabi perintahin kita jangan angan-angan pengen mentorok sama musuh. Lanjutin tuh hadis, betul? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza laqaitumuhum fasbiru, bi makna fasbitu wa'lamu annal jannata tahta dhillalis suyuf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Akan tetapi jikalau musuh telah datang, jikalau musuh telah melawan, jikalau musuh telah menerapkan pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat, jikalau musuh telah berbuat kezaliman, apa kata Nabi? Fasbiru, bermakna fasbitu, tegaklah kalian, jangan kalian mundur, lawan segala macam kemungkaran, lawan segala macam kezaliman. Wa'lamu annal jannata tahta dilali suyuf, dan ketahuilah sesungguhnya harganya surga berada di bawah kilatan pedang, kata Nabi SAW. Berarti Nabi kita tegas apa tegas? Nabi kita tegas apa tegas? Nabi kita memerintahkan untuk melawan kezaliman apa tidak? Nabi kita memerintahkan kita untuk melawan kemungkaran apa tidak? Maka sampaikan kepada mereka para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka, kepada pemerintah-pemerintah yang zalim, yang menyengsarakan masyarakat, yang dimana mereka kaya, masyarakat miskin, semuanya naik, BBM naik, segala macam kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan masyarakat ditetapkan. Sampaikan kepada mereka, kami pemuda-pemudi Cianjur, kami tidak akan pernah takut. Kami pemuda-pemudi Cianjur, kami tidak akan pernah mundur walaupun mati. Kami tidak akan pernah berhenti walaupun mati. Kami tidak akan pernah mundur walaupun hancur. Kami akan lawan kebijakan kalian yang menyengsarakan masyarakat. Kami akan lawan kezaliman kalian sampai titik darah penghabisan. Kira-kira pemuda-pemudi Cianjur siap melawan kezaliman? Siap melawan kemungkaran, siap melawan sayyiat, siap melawan dalalat, insya Allah. Juga saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan menurunkan suatu musibah, Allah tidak akan menurunkan suatu bencana kecuali daerah tersebut telah terpenuhi dengan kezaliman, kecuali daerah tersebut telah terpenuhi dengan segala macam kemaksiatan, kecuali daerah tersebut telah terpenuhi dengan kezinahan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya bencana turun karena apa? Karena ada yang undang. Siapa mereka? Mereka adalah pelaku maksiat. Mereka adalah pemuda-pemudi yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Zina dihalalkan, khamar diminum, pagi, siang, sore, malam maksiat. Itulah yang menyebabkan turunnya musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah menghalalkan zina, pemerintah menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penyebab yang bisa menyebabkan turunnya azab, turunnya bala, turunnya musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir saya mengajak kepada seluruh para pemuda-pemudi Cianjur, seluruh hadirin hadirat Cianjur, agar supaya kita hijrah, agar tidak ada lagi musibah yang turun kepada kita. Insya kita hijrah, yang awalnya kita buruk, yang awalnya kita jalannya syaitan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hijrah? Hijrah adalah di mana tarku manahallahu anhu, adalah di mana kita meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat saya, kita sebagai pemuda-pemudi harus senantiasa menegakkan daripada syariat Islam, mengikuti ajaran Nabi SAW, agar supaya tidak turun lagi yang namanya musibah, tidak turun lagi yang namanya azab, tidak turun lagi yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah telah murka, semuanya kena, saudara-saudara. Ketika Allah telah murka, mau yang alimnya kena, mau yang jahilnya kena, mau yang pelaku maksiatnya kena, mau yang ahli ibadahnya kena. Maka oleh karena itu kita butuh yang namanya revolusi akhlak. Betul? Maka oleh karena itu kita butuh sama yang namanya revolusi akhlak. Apa itu revolusi akhlak? Revolusi akhlak adalah di mana kita menjadikan sosok Nabi Muhammad sebagai teladan hidup kita. Kita menjadikan sosok Nabi Muhammad dan para ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, para ulama yang istiqomah, para ulama yang memang memegang teguh jalan hidupnya Nabi SAW,
kita jadikan mereka sebagai pedoman hidup kita. Itulah yang dimaksudkan dengan revolusi akhlak. Kira-kira pemuda-pemudi yang ada di Cianjur siap untuk revolusi akhlak? Siap untuk revolusi akhlak? Tidak ada satupun akhlak yang lebih mulia, tidak ada satupun ajaran yang lebih indah melebihi daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan daripada akhlak budi pekertinya manusia. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia, untuk mendidik manusia yang sebelumnya tukang dusta, dididik agar jangan banyak dusta, dididik agar supaya senantiasa mulutnya tidak penuh dengan kedustaan, yang dahulunya penuh dengan maksiat. Revolusi akhlaknya tinggalkan segala macam maksiat. Betul? Itu revolusi akhlak. Revolusi akhlak bukan cuma buat kita, melainkan para pemerintah juga butuh sama yang namanya revolusi akhlak. Betul? Kira-kira banyak tidak pemerintah yang zalim? Banyak tidak pemerintah yang membuat pasal menyengsarakan masyarakat? Banyak tidak pemerintah yang janji-janjinya dusta? Itu kira-kira pemerintah kayak begitu ada akhlak apa kagak? Ada akhlak apa kagak? Nggak ada akhlak. Kenapa saudara-saudara? Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Sayati zaman al-umara yadlimun yakzibun, faman aana ala zulmihim au kadzibihim, falastu minhum wa laysa minni, wa lam yarid alayya al-haud." Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akan datang suatu zaman di mana pada zaman tersebut para pemerintah mereka menerapkan kezaliman sehingga masyarakatnya sengsara, sehingga masyarakatnya miskin, yang kaya asing, yang kaya Cina, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, penuh dengan kezaliman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakzibun, dan di masa itu juga akan banyak pemerintah yang banyak dusta. Janji-janji sebelum diangkat jadi presiden semuanya diingkarin. Betul? Itu kira-kira pemerintah yang begitu ada apa kagak? Banyak dusta kayak begitu ada apa kagak? Namanya siapa itu? Gua kagak nyebutin ya, gua kagak nyebutin lu, jadi masuk penjara lu dah. Apa kata Nabi? Nanti akan datang suatu zaman para pemerintah menerapkan kezaliman, khabar diharamkan, segala macam sayyiat, dalalat, maksiat, semuanya dibiarkan dikonsumsi di dalam masyarakat. Yakzibun, banyak dustanya, banyak bohongnya, banyak janji-janji palsunya. Diancam sama Nabi, faman aana ala zulbihim, siapa saja yang menolong kezaliman mereka walaupun hanya dicoblos, siapapun yang menolong kezaliman mereka walaupun hanya bikin status, siapapun yang mendukung kezaliman mereka walaupun hanya ada keridhaan di dalam hati, au kadzibihim, atau menolong kedustaan mereka. Zaman sekarang kan banyak ulama-ulama su yang dimana presiden yang tukang dusta, kedustaannya dicari-cariin dalil, dibener-bener. Itu ulama yang kayak begitu ada apa kagak? Banyak ya. Itu ulama bener apa kagak itu? Itu ulama su, saudara-saudara. Kata Allah di dalam Al-Quran, masaluhum kamasalil kalbi, intahmi alaihi yalhas wa intatrukum yalhas. Apa kata Allah? Perumpamaan ulama su adalah seperti anjing, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dekatin, anjing itu akan menjulurkan lidah. Apabila kita jauhin, anjing tersebut juga akan menjulurkan lidah. Jadi ulama-ulama su, ulama-ulama yang membenarkan kezaliman pemerintah, ulama-ulama yang membenarkan kedustaannya pemerintah. Kata Allah apa? Mereka anjing bukan? Anjing itu. Yang bicara bukan aneh, bukan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan siapapun ulama yang menjadi penjilat pemerintah,
masaluhum kamasalil kalbi, kata Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan mereka kayak anjing, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi SAW juga bersabda, ittabi'ul ulama ma lam yukhalitus sultan. Ikutilah para ulama selagi mereka tidak jadi penjilatnya pemerintah. Betul? Itu kata Nabi. Berarti kalau ada ulama jadi penjilat pemerintah tuh diikutin apa jangan? Diikutin apa jangan? Ada ulama ngelawan kebijakan yang menyengsarakan masyarakat, diikutin apa jangan? Diikutin dong. Kalau ada ulama yang melawan kebijakan yang menyengsarakan masyarakat, diikutin apa jangan? Ada ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi, ikutin apa jangan? Ulama yang senantiasa mendukung masyarakat agar semakin tambah makmur, ikutin apa jangan? Tapi kalau ulama yang jadi penjilat pemerintah, diikutin apa jangan, kata Nabi? La tattabi'uhum, jangan kalian ikuti mereka, saudara-saudara. Maka oleh karena itu mari sama-sama kita revolusi akhlak. Mari sama-sama kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita revolusi akhlak. Mari sama-sama kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan hidupnya kita. Karena Nabi SAW, karena Nabi SAW Qur'anan yamshi alal ard, itu sebagai penutup. Nabi SAW beliau adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Maka ikutilah jalan hidup Nabi. Itulah yang dimaksudkan dengan kita revolusi akhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.